Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hasan Basri SHMH. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai perkuliahan Kode Etik Profesi Hukum, di mana perkuliahan hari ini kita akan membahas materi mengenai kode etik profesi advokat. Advokat adalah salah satu penegak hukum di Indonesia, di mana dalam sistem hukum kita terdapat 4 penegak hukum, di antaranya ada hakim, jaksa, polisi, dan advokat. Keempat penegak hukum ini kedudukannya sejajar, karena masing-masing penegak hukum ini mempunyai payung hukum sendiri atau mempunyai undang-undang tersendiri. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas kode etik advokat, di mana kode etik profesi ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, kode etik berisi aturan-aturan yang menguraikan perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk dalam konteks tertentu. Jadi, perilaku yang dianggap baik dan dianggap buruk. Tentunya, di dalam kode etik advokat, pastinya perilaku yang baik yang harus dilakukan, dikerjakan oleh seorang advokat. Yang kedua, karakteristik yang kedua, kode etik memberikan pedoman tentang bagaimana mengatasi situasi moral yang kompleks. Misalnya, kode etik profesi sering memberikan petunjuk tentang bagaimana seseorang profesional harus berperilaku ketika berhadapan dengan konflik kepentingan. Misal, bagaimana hubungan hakim dengan advokat, dengan jaksa. Dalam perkara pidana, seorang advokat boleh menghubungi hakim dengan catatan advokat sedang bersama dengan jaksa. Begitu. Advokat didefinisikan di dalam kode etik bahwa advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Memberikan jasa hukum di dalam pengadilan itu disebut dengan penyelesaian secara litigasi. Memberikan jasa hukum di luar pengadilan disebut dengan penyelesaian secara non litigasi. Seorang advokat harus memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik ia sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, ataupun sebagai konsultan hukum. Ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 Kode Etik Advokat Indonesia. Penerapan etika profesi advokat dalam kenyataan penegakan hukum. Di dalam Kode Etik Advokat, sebagai aturan tertinggi bagi advokat di dalam menjalankan profesinya, diatur mengenai kepribadian advokat, di mana advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seorang advokat itu harus memiliki ketakwaan. Kalau ini sudah dimiliki oleh seorang advokat,
ia tidak akan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, tidak akan melakukan praktek-praktek mafia peradilan, tidak akan melakukan jual beli perkara atau kong kali kong dengan pihak lawan. Juga advokat harus bersikap satria, berani. Harus jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran, dilandasi moral yang tinggi, luhur, dan mulia. Dan yang dalam keadaan melaksanaan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat, serta sumpah jabatannya. Nah, ini saudara, bisa kita lihat pada gambar bahwa ini adalah contoh kasus pelanggaran kode etik advokat, di mana di sini ditampilkan ya, dalam gambar seorang advokat di dalam persidangan, ia naik ke atas meja sidang. Ini tentunya menunjukkan bahwa perilaku advokat ini melanggar kode etik. Sedangkan tadi sudah diatur dalam kode etik bahwa kepribadian advokat itu harus memiliki moral yang tinggi, luhur, dan mulia. Ini yang dilakukan oleh salah satu advokat yang ada di gambar tersebut. Dia itu melakukan pelanggaran kode etik, tidak menghormati persidangan, tidak menghormati rekan sejawat, tidak menghormati hakim. Ini adalah bentuk kepribadian advokat yang amoral. Dan advokat tersebut sekarang sudah mendapatkan sanksi sesuai putusan Dewan Etik Perhimpunan Advokat Indonesia yang memutuskan bahwa advokat tersebut dipecat dari keanggotaan organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia atau yang dikenal dengan PERADI. Nah, oleh karenanya anak-anak, kalian sudah mengetahui bahwa advokat itu harus memiliki akhlak, memiliki moral yang mulia, ya. Jadi kelak kalian berpraktek sebagai seorang advokat harus berpegang teguh, patuh terhadap kode etik advokat. Karena kenapa? Kode etik merupakan aturan tertinggi bagi pengemban profesi advokat. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.